warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Emawati, NPM 1951020310. Di sini saya akan menjelaskan tentang menjaga diri dari iri dengki. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang telah diberikan kepada kita semua. Nikmat sehat, nikmat taufik hidayah, inayah, dan nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam tak lupa kita sanjung keharibaan Nabi besar Muhammad SAW. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang menjaga diri dari iri dan dengki. Hati adalah penentu atau cerminan dari sikap dan perbuatan manusia. Isi hati seseorang itu hanya diketahui dirinya sendiri dan Allah. Manusia adalah makhluk sempurna yang diciptakan oleh Allah dengan berbagai kelebihan, seperti dapat merasakan sedih, senang, marah melalui hatinya. Isi hati seseorang dapat menjadi penentu akhlaknya. Akhlak adalah tingkah laku seseorang yang didorong oleh sesuatu keinginan secara mendasar untuk melakukan suatu perbuatan dalam Islam. Akhlak terbagi menjadi dua, yaitu akhlak karimah dan akhlak mazmumah. Salah satu akhlak mazmumah adalah iri dan dengki ini. Dalam Islam, iri dan dengki ini adalah salah satu penyakit hati yang telah membuat seseorang tidak tenang dalam menjalani hidup karena terus merasa tersaingi oleh kebahagiaan orang lain itu. Iri dengki juga menjadikan kita merasa bahagia ketika orang lain ada dalam kesulitan. Sebaliknya, kita akan merasa gusar, tidak senang ketika orang lain mengalami kebahagiaan. Penyakit hati ini dapat mengarahkan manusia melakukan perbuatan negatif. Biasanya orang yang iri dengki ini akan sering mencelakakan orang lain dengan lisannya, perbuatannya, tulisan, dan juga orang yang iri dengki bisa berbuat hasut ataupun memfitnah orang lain. Karena kecenderungan itu, maka kita tuh dalam Islam melarang setiap muslim untuk iri pada orang lain. Jika perasaan iri dengki ini muncul, kita harus bisa mengendalikannya. Dalam surat An-Nisa ayat 32 telah dijelaskan bahwa Allah melarang hamba-Nya merasa iri dan dengki terhadap orang lain. Selain itu, perbuatan iri dan dengki dapat menghapus amalan-amalan ibadah seseorang. Dalam artian ini, iri dengki itu dapat merusak kebaikan yang telah kita lakukan. Terus seorang tersebut dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, jagalah dirimu dari hasad, karena sesungguhnya hasad merusak kebaikan sebagaimana api yang memakan kayu bakar. Hadis riwayat Abu Daud. Cara menghindari sifat iri dengki yaitu dengan cara yang pertama membaca doa agar dijauhkan dari sifat iri. Penyakit hati ini dapat mengarahkan manusia untuk melakukan perbuatan negatif yang yaitu iri dan dengki ataupun fitnah orang lain. Karena kecenderungan ini, Islam melarang setiap muslim untuk iri pada orang lain. Jika perasaan ini muncul, sebisa mungkin kita harus bisa mengendalikannya. Cara agar dapat mengendalikannya yaitu dengan kita membaca doa. Yang kedua yaitu perbanyak istighfar. Beristighfar bisa menghilangkan dosa dan noda penyakit di hati kita. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, jika seseorang hamba melakukan satu dosa, niscaya akan ditorehkan di hatinya satu noda hitam. Seandainya dia meninggalkan dosa itu, beristighfar dan bertaubat, niscaya noda itu akan dihapus. Tapi jika dia kembali berbuat dosa, niscaya noda-noda itu akan semakin bertambah hingga menghitam semua hatinya. Itulah penutup yang difirmankan Allah. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka lakukan itu telah menutup hati mereka. Hadis riwayat Tirmizi. Yang ketiga yaitu cara menghindari iri dengki, yaitu kita memperbanyak ibadah. Dengan memperbanyak ibadah dengan pengetahuan mengenai agama, niscaya seseorang akan menemukan cara menjadi pribadi yang baik gitu kan, dan benar mendasarkan semua perbuatan dalam hidup untuk beribadah. Dengan beribadah maka iman
seseorang juga akan bertambah dan mampu menyingkirkan segala sifat tercela termasuk iri dan dengki dalam hati kita. Yang keempat yaitu memperbanyak bersyukur. Bersyukur adalah salah satu cara agar tetap istiqomah di jalan Allah dan agar sebagai seorang hamba tidak melupakan bahwa semua orang memiliki hak yang sama untuk diberikan nikmat atau berkat dari Allah. Cara menghindari iri dan dengki. Yang kelima yaitu kita harus menjaga silaturahmi. Dengan memelihara silaturahmi yang baik, maka seseorang akan bisa mendapatkan kesan yang sebenarnya tentang orang lain. Selain itu juga bisa mempererat hubungan serta rasa persaudaraan antara sesama umat sehingga terhindar dari perasaan iri dengki itu. Yang keenam yaitu menyadarkan bahwa sifat iri dengki itu tidak disukai oleh Allah. Jika seseorang menyadari bahwa sifat iri dengki adalah perbuatan yang tidak disukai Allah, maka seseorang akan lebih berhati-hati dalam menggunakan hatinya untuk berprasangka kepada orang lain itu. Seseorang sadar bahwa iri dan dengki tidak akan memberikan keuntungan dan justru memunculkan permusuhan. Sekian ceramah dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.